Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan bahas praktis tes 7 untuk kelas TOEFL Legend ya. Nah, di video ini kita khusus bahas nomor 1 sampai 15 ya. Ini bagian structure ya, bagian structure. Nanti di video lanjutan kita baru bahas nomor 16 sampai 40 ya ke depan. Nah, seperti biasanya salah satu prinsip yang kita harus terapkan ketika mengerjakan soal structure adalah pastikan setiap kalimat itu harus ada subjek dan verbnya. Kalau ada konektor ya, ini kan rumus dasarnya. Kalau ada kita dapatkan satu konektor ya, konektor, dia akan menjadi dua verb ya. Karena kan rata-rata konektor kalau menghubungkan klausa ya, jadi pastikan ada dua verbs. Ya, ini istilahnya dua klausa ya. Kalau ada dua konektor berarti pastikan ada tiga verbs atau tiga klausa ya. Begitupun seterusnya ya gitu. Nah, sekarang kita lihat di soal ini kita dapatkan ada konektor who ya. Jadi sudah ada konektor satu, kemudian verbnya juga was, berarti satu verb, ini verbs juga ya. Berarti pada dasarnya sudah lengkap ya. Satu konektor, dua verb. Kalau mau masuk lagi satu konektor, berarti pastikan ada tiga verb. Kita lihat di pilihan, alpha ini ada konektor the, tapi tidak ada verb ya, no verb. Nah, berarti pasti salah. Ini sudah pasti salah. Ya. Karena tidak ada verb. Dia akan menjadi dua konektor, hanya dua verb ya, pasti salah. Nah, kemudian kita lihat delta. Delta ini bisa karena kan konektor di sini, kemudian ini ada verb ya, ada verb, ini konektor ataupun subjek ya. Kalau sudah pelajari tentang adjective clause, ini bisa oke lah, bisa. Nah, kita lihat Bravo dan Charlie, Andy Warhol ini kan satu orang kan, ya, jadi satu tokoh. Kita lihat di sini kan figures tokoh. Nah, kalau ini dilihat figures, ini jamak malah. Mana mungkin Andy Warhol itu lebih dari satu orang ya, ini pasti cuma satu orang ya, jadi pasti salah. Kecuali kalau bilang Andy and Warhol ya, dua orang mungkin ya, boleh, ini sudah pasti salah. Nah, kemudian kalau kita lihat tensesnya ini ya, ini leads, ini kan leads berarti dia verb satu ya, ini was ya, ini juga was ya. Berarti kita lihat sini leads ini adalah verb one, berarti dia present. Sementara di soal itu bentuknya konteksnya pas semua ya, berarti pasti salah. Ini istilahnya tidak sesuai dengan tense-nya ya. Ini ada materi yang tense juga. Ini mestinya bilang who lead it. Boleh jadi ya, yang memimpin para tokoh. Bisa, boleh jadi. Walaupun bagi yang paham tentang materi ini ya, materi adjective clause, ya, materi adjective clause, pastikan adjective clause itu dia rumusnya begini, noun plus adjective clause ya. Jadi adjective clause ini menjelaskan noun. Jadi pasti ada noun sebelumnya yang akan dijelaskan. Nah, Bravo ini yang paling tepat karena ini kan adjective clause-nya. Nah, jadi dia akan menjelaskan siapa sih leading figure ini. Jadi Andy Warhol merupakan seorang figur yang terkenal ya, gitu. Jadi siapa dia? Who was known for his multi-image silk screen paintings ya, jadi terkenal dengan jenis paintingnya ini ya, gitu. Jadi paling tepat adalah Bravo. So the answer is Bravo. Nah, sekarang nomor 2. Ini perbedaan, ini neither, no, not ya. Jadi memang dalam TOEFL itu saya lihat sering diujikan antara no sama not. Ini yang paling sering ya. No sama not. Nah, apa bedanya? No ini adalah adjective ya. Sementara not ini adalah adverb. Adjective tentunya akan menjelaskan noun ya. Adverb tentunya akan menjelaskan verb, menjelaskan verb ya. Nah, prinsipnya gini, salah satu tipsnya, kalau kita dapatkan ada to be ya, am, is, are, was, were gitu. Jadi to be, am, is, are ya. Am, is, are, was, were ya, ini to be kan. Kemudian do, does, and didn't ya, did ya. Kemudian have, has, had. Kemudian modal lagi ya, modal misalkan can gitu kan, should ya. Jadi ini to be satu, ini to do, materi to be, to do, to have, yang dasar ya. Kemudian ini modal. Nah, kalau kita dapatkan ini dia langsung ketemu dengan not. Bukan no ya, karena not ini adalah adverb. Saya kita bilang he is not a teacher, dia bukan seorang guru. He is not a teacher. Bukan bilang he is no a teacher, tidak bisa karena no itu adalah adjective ya. Jadi hafal bahwa kalau setelah be, to, have,
itu kita akan pakai not karena yang dibutuhkan adalah adverb bukan no. Nah, bagaimana contohnya dengan no? No itu adalah adjective. Jadi kita bisa misalkan bilang I have no ideas ya. Jadi I have no ideas. Nah, jadi saya tidak memiliki ide apapun. Ini no menjelaskan ideas ya. Jadi kan rumusnya adjective plus noun gitu ya. Kemudian bilang there is no students in the class. There are no students. Students in the class. Jadi no menjelaskan students. Jadi tidak ada siswa dalam kelas ya. Nah, itu yang sebenarnya paling umum. Jadi jawabannya tentunya adalah delta ya. Nah, bagaimana dengan neither? Neither ini biasanya kita akan pakai nor ya. Misalkan kita bilang he is nor a teacher nor an educator. Dia bukan seorang guru, bukan juga seorang pendidik ya. Berarti itu membandingkan antara guru dan pendidik. Itu biasanya ya. Jadi neither itu pakai nor biasanya. Kalau bukan konteks itu dia akan konteks lain. Dia sebagai konektor. Jadi nor itu bisa konektor. Misalkan I did not smoke nor did my parents ya. Saya tidak merokok, begitupun orang tua saya, mereka juga tidak merokok. Itu materi lain dia sebenarnya. Kalau non ini lebih kepada prefix ya. Kenapa saya lingkari? Nanti dianggap jawabannya. Jadi non itu lebih ke prefix dia. Apa ya? Google aja sih di kamus non existent gitu ya. Dia lebih ke prefix begitu. Prefix artinya awalan ya, awalan gitu. Oke, nah sekarang jawabannya tadi delta ya jelas. Itu harus dihafal karena agak sering masuk TOEFL itu saya lihat. Nomor 3, nah apa di sini di TOEFL juga saya lihat memang sering diujikan antara perbedaan in spite of. Ya, ini adalah preposition sebenarnya. Ini juga preposition. Jadi sebenarnya sama ini ya. In spite of dan despite itu sama persis. Jadi kalau kita dapatkan di pilihan ada kata in spite of, ada kata despite, itu maknanya sama dan cara gunanya sama. Jadi pasti salah ya. Kalau dua hal yang sama penggunaannya pasti salah. Karena kalau satunya benar dan satunya juga pasti benar. Even though ini adalah konektor, ini juga konektor. Nah, secara makna sebenarnya ini tiga sangat mirip. Bisa dikatakan sama sebenarnya. Nah, cuman beda cara penggunaan. Whether ini nanti di belakang kita bahas. Nah, in spite of ini preposition, misalnya kita bilang preposition kan ingat ya, rumusnya preposition itu harus ketemu dengan noun kan? Preposition itu harus ketemu dengan noun. Conjunction ya ketemu dengan clausa, subject and verb gitu ya, clausa. Ini juga subject and verb clausa. Nah, contoh, jadi misalnya kita bilang walaupun hujan ya, saya tetap pergi sekolah ya. Jadi kita bisa bilang even though ya sama dengan although. Ini kan sinonimnya dengan although, ini even though ya, although. Nah, sebagai tambahan ya. Jadi even though it was raining ya, ya, I still went to school. Nah, kita lihat di sini it was ya, ini it was ini adalah subject verb ya. Nah, ini konektornya ya, ini konektor. Kemudian contoh lain kalau untuk in spite of dengan arti yang sama ya, berarti in spite of atau bisa juga sebenarnya kita tulis di sini or despite, sama saja ya. Kasih huruf besar ya di awal kalimat. Despite the rain, baru kita jadikan noun ini jadi it was raining, itu menjadi the rain ya, walaupun hujan. Ya. I still went to the school ya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini in spite of ini adalah preposition atau despite ya, preposition ini adalah noun gitu. Jadi itu bedanya ya. Jadi konektor even though dia harus ketemu dengan subject verb, dan despite of dan despite itu preposition harus ketemu dengan noun. Nah, kalau kita lihat di sini the United States consists of many different immigrant groups. Jadi consists ini verb, ini adalah subject. Nah, itu berarti pasti alpha sudah salah dan berapa sudah pasti salah. Dan juga sudah saya jelaskan bahwa kalau in spite of benar, maka bravo juga pasti benar karena in spite of dan despite itu sama persis, tidak ada bedanya ya gitu. Nah, berarti jawabannya adalah Charlie ya. Jadi Charlie jawabannya. So the answer is Charlie. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak weather? Weather pada dasarnya secara pola bisa, cuman dia artinya beda. Weather itu lebih ke apakah begitu ya, apakah whether he comes or not, I don't care. Apakah dia datang atau tidak, saya tidak peduli ya. Apakah dia datang atau tidak, saya tidak peduli. Atau artinya lainnya, baik dia datang ataupun tidak ya gitu. Dia beda konteks, beda makna juga sebenarnya.
Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita lihat di soal belum ada verbnya ya. Cari verb, pastikan setiap kalimat itu harus ada subjek dan verb. Ya, kalau ada verbnya baru kita lihat berapa klausa gitu. Nah, berarti tinggal cari verb saja. Di antara pilihan kita lihat di sini grow ada verbnya, wildfires growth. Ini growth tidak ada. Growth itu nounnya ya, perkembangan atau pertumbuhan ya. Growing wild violets ini juga pasti salah. Violets ini semacam tanaman gitu ya. Cek aja tanaman apa gitu di Google. Grow wild violets ini nggak jelas juga, tidak ada verbnya. Ini sangat jelas, berarti jawabannya adalah alpha ya. Ini yang benar. Jadi wild violets ini sebagai subjek, ini sebagai verb ya. Subjek dan verb. Nomor 5 kita lihat di sini ada verb ya, ada verb are. Ya, sudah ada verb are. Kemudian subjeknya adalah the art works. Nah, tidak ada lagi subjek dan verb yang lain kan, nggak ada. Nah, karena sudah ada subjek dan verb, nah, kita lihat di pilihan di sini sudah lengkap ya. Kita lihat pilihan di sini alpha ada konektor, di sini ada konektor, ini ada konektor. Nah, kalau ada satu konektor, pastikan ada 1, 2 verb ya, ada 2 verb. Nah, kita lihat alpha bisa, karena kan attract ini verb. Kalau bravo ini tidak bisa, karena kan tidak ada verbnya. Tidak ada verbnya. When attracted ya, boleh jadi dia reduce kalau yang sudah belajar tentang reduce adverb clause ya. Ini reduce adverb clause. Cuman kita lihat ini kan the viewer's eyes ini objek ya. Jadi butuh dia verb aktif sebelumnya ya. Ini kan when attracted ketika ditarik gitu ya. Ketika when attracted tidak mungkin ya. Mestinya when attracting yang benar. Ini bisa. Kalau misalnya kita bilang when attracting bisa secara pola ya. Nah, walaupun beda makna tentunya. Dan tidak jelas juga sebenarnya maknanya gitu. Karena Charlie lebih parah lagi karena ini ada konektor attraction ini noun, jadi tidak ada verbnya ya. Delta ini akan jadi double verb, attract kan verb ya. Berarti yang benar cuma alpha ya. That attract the viewer's eye, yang apa ya istilahnya, yang menarik perhatian para penonton ya gitu. Jadi yang benar adalah alpha. Nah sekarang nomor 6. Kita lihat di sini belum ada verbnya ya. Ini a grass eating river dwelling mammal, ini adalah positif. Siapa ada yang pernah belajar positif ya? Ingat di materi sebelumnya, di kelas sebelumnya pastinya sudah pernah pelajari positif. Nah, ini adalah sebagai subjek. Jadi maksudnya ini hippopotamus itu siapa? Apa itu hippopotamus? Hippopotamus adalah merupakan mamalia yang tinggal di sungai ya. Jadi river dwelling artinya tinggal di sungai, dwelling artinya tinggal. Grass eating maksudnya ini makan rumput ya. Jadi ini sebenarnya menjelaskan mammal, ini juga menjelaskan mammal ya gitu. Jadi memang dalam bahasa Inggris itu jangan sampai tertipu dengan koma-komanya kan, apalagi kalau positif itu penting itu koma. Jadi memang itu dalam bahasa Inggris saya lihat kadang misalnya kita bilang strong and dark color. Dark apa gitu, strong and dark color ya. Pada saatnya kita bisa bilang strong, dark color ya, warna yang gelap dan kuat ya, dan keras gitu. Ini mau menjelaskan ini ya, sama ini. Ini juga kalau kita sini ganti, ini kita ganti dengan n, ini bisa juga. Jadi kita bisa bilang a grass eating and river dwelling mammal. Nah, itu sebenarnya bisa koma ya. Jadi koma ini memisahkan dua adjektif ya, gitu sebenarnya. Bingung ya. Nah sekarang kita kembali. Sekarang sudah ada subjek, berarti tinggal cari verb saja. What is the verb? Ya, cari verb di bawah. Yang ada verb cuma Bravo sama Charlie ya. Ini bukan verb. Ingat verb ing bukan verb. Alpha juga begitu, bukan verb ya, verb ing. Berarti sekarang antara Bravo dan Charlie. Nah cuman kalau Charlie pasti salah karena ini kan tunggal ya, singular, subjeknya tunggal. Jadi ini juga masuk kategori subject verb agreement ya, materi subject verb agreement. Jadi ini sudah pasti salah karena kan masuk subject verb agreement ya. Saya tandai sini ya. Nanti saya bisa masuk definisi subject verb agreement referensinya ya. Nah, jadi sudah pasti salah ya. Jadi yang benar adalah Bravo. Relate itu memang sering dalam bahasa Inggris ya. Kalau kita dapat to itu sering dengan relate itu, artinya terkait dengannya, terkait dengan pick ya. Berarti mungkin punya apa gitu, mirip dengan pick maksudnya. Nomor 7. Nah, kita lihat di sini ada kata before di tengah ya, ada kata before di tengah. Berarti bisa sebenarnya bagi yang ingat materi itu, ini materinya akan gini, subject verb connector, subject verb. Ini adalah materi adverb clause ya, adverb clause gitu. Nah, kita lihat di sini Woodrow Wilson. Nah, berarti istilahnya kalau adverb clause tinggal cari nih ya polanya. Nah, kita di sini ini konektor sudah ada ya.
ganti warna. Konektor sudah ada ini ya. Ini konektor. Kemudian subjek sudah ada, ini subjeknya he, verbnya sudah ada. Was elected ya, ini sebagai verb. Ini subjek berarti sudah ada. Berarti tinggal cari verb saja. Yang mana ada verb. Dipilih di antara pilihan kita lihat ini bukan verb. To have, ingat to infinitive tidak boleh dianggap verb utamanya. Kalau berapa justru dia tambahkan lagi are konektor. Berarti boleh jadi ya. Karena dia akan menjadi 2 konektor ya, 2 konektor 3 verb ya. Nah, ini kan sorry, nggak ada verb di sini. Ini pasti salah ya. Kan di atas baru 1 verb kan, baru ini saja verb was elected ya. Berarti kalau kita tambahkan konektor dia akan menjadi 2 konektor dan 2 verb. Pasti salah ya, ini pasti salah. Nah, Charlie juga bukan verb, pasti salah. Jadi yang benar cuma delta saja ya. Serve as governor ya, bekerja sebagai governor of New Jersey sebelum dipilih sebagai seorang presiden. Nomor 8. Kita lihat ada bat lagi. Kalau yang ingat ini polanya subjek verb, konektor, subjek verb ini materi. Kalau kita istilahkan di Edinburgh itu middle connector ya, middle connectors. Yang materinya itu fanboys. Cek saja di video ke berapa gitu, fanboys materi ke 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya ya. Di materi ke-5 dia atau 6. Materi 5 atau ke-6 itu fanboys, middle connectors ya. Dia peluangnya begini, subject verb, konektor, subject verb. Nah, kita lihat di sini di atas ini konektor sudah ada. Kemudian subjeknya it's waters, kemudian verbnya do ya. Ini. Nah, berarti yang kehilangan adalah cuma subjek dan verb. Cari saja di sebelah. Kita lihat di sini tidak ada verb, tidak ada verb, tidak ada verb. Cuma delta saja jawabannya ya, yang jelas. Nah, sekarang nomor 9. Kita lihat di atas sudah ada verb ya, sudah ada verb ya, dan sudah ada subjek, sudah lengkap sebenarnya. Dan memang dilihat di pilihan itu tidak ada konektor ya, jadi tidak kita bisa terapkan masalah berapa konektor berapa verb ya. Nah, hanya saja kita lihat di sini ada verb ya, enable, enables, enable, dan to enable. Nah, dalam bahasa Inggris kalau ada verb mau ketemu dengan verb dalam satu klausa ya, ini kan satu klausa semua ya, dalam satu klausa. Ini artinya di sini ya. Jadi dalam satu klausa verb titik verb, maka apa yang terjadi ialah verb di sini akan 3 bentuk. 1 ditambahkan to infinitive, yang maksudnya to verb dia akan jadi, atau to verb ya. Kak sobat yang tidak biasa belajar to infinitive, to verb dia jadinya, atau dia menjadi gerund ya, kita silakan gerund atau verb ing ya. Verb ing atau gerund. Nah, yang kedua dia tetap menjadi verb dasar, verb murni kita silakan. Verb murni ini masuk materi kausatif kita silakan ya, kausatif. Cuma kausatif terbatas kata-kata help saja, help, let me go ya, jadi bukan let me to go ya, atau let me go. Kemudian ada kata-kata make juga, dia terbatas. Ada di video di referensi kok, cek ada di Edinburgh ya, gerund. Ini to infinitive, ini gerund. Nah, yang menentukan di sini apakah dia di sini verb ing, yang menentukan di sini adalah verb di sini ya, verb di sini yang menentukan. Kalau verb ing sebenarnya agak terbatas, kayak misalkan kata enjoy, recommend ya gitu. Kata-kata seperti itu biasanya wajib minta verb ing, langsung gerund sebelah kanan. Kalau selain itu yang umum itu dia akan yang ini to infinitive ya. Ini sebenarnya yang umum. Nah, kita lihat di pilihan enable tidak mungkin karena bukan causative, ini is ya, be itu umum ya. Kemudian ini yang menentukan yang verb tadi ya. Jadi verb yang menentukan di sini. Nah, verbnya di sini adalah is ya. Is tentu dia tidak mau ketemu dengan to ya. Nah, ini juga enables. Nah, ini lebih parah lagi karena bukan salah satu dari sini. Nah, ini juga salah sama dengan alpha, berarti cuma benar adalah delta saja. To enable ya. Jadi kalau 2 verb, ingat 2 verb ketemu ya, yang verb kedua itu umumnya akan menjadi to infinitive ya, kecuali beberapa konteks dia akan menjadi gerund dan bahkan bisa menjadi verb utama saja, materi kausatif ya. Cek saya nanti videonya ya, di Edinburgh, cari Edinburgh kausatif atau Edinburgh gerund, pasti ada itu ya. Nomor 10. Nah, ini kalau kita sudah dapatkan kata seldom di soal TOEFL ya, itu sudah ini inversion ini. Nah, namanya inversion. Tinggal cari verb dulu baru subjek. Dari antara pilihan cuma 1 loh. Ini verb baru subjek. Ya sudah, ini aja. Charlie, gampang kok kayak begini. Ya, seldom, not only, not until lah, itu semua ciri-ciri negatif. Never have ya gitu, never bla bla. Itu negatif semua. Nomor 11. Kita lihat di sini.
Sudah ada verb di atas ya, ada verb ini drives, ini the city of Kalamazoo sebagai subjek, berarti kita tidak butuh lagi verb ya ataupun subjek ya, sudah lengkap ya subjek verb. Kita lihat di Charlie, ini oke lah, ini boleh ada konektor ya, ini ada konektor. Kalau ini man, ini salah, pasti salah ya, ini sudah pasti salah karena dia verb ya. Ya kecuali kalau dianggap verb 3, tapi ada lagi waktunya ya, ada lagi maknanya. Ini juga kacau karena cuma konektor saja. Nah, yang pernah belajar Charlie ini ya, that it meant ya, that it meant. Saya dua kesalahan di sini. Pertama masalah double subject. Kalau yang pernah belajar JT Clause ya, pastikan belajar JT Clause. Atau saat yang pertama masalah double subjectnya ya, yang masalah kesalahannya. Yang kedua masalah tense-nya, waktunya. Kalau kita lihat di sini drives kan verb 1 murni, verb 1 present ya, present. Tapi man ini dia akan menjadi verb 2 lagi. Ya, bisa jadi verb 2. Ini kan bisa jadi verb 2 juga. Verb 2 atau verb 3. Tapi dalam konteks ini kalau mau dibenarkan, lebih dibenarkan dia akan jadi verb 2. Tidak sesuai dengan waktu yang di konteks kalimat. Berarti ini sudah pasti salah ya. Jadi sudah pasti salah. Double subject juga, it ini kembali ke native American word, that juga kembali ke native American word. Berarti dia ada double subject ya. Berarti yang benar cuma berapa saja meaning yang berarti maksudnya ya. Jadi di situ Kalamazoo Michigan ya, di Kalamazoo mendapatkan namanya dari native American word yang berarti bubbling springs itu ya. Ini arti di sini ya. Nomor 12 kita lihat di sini. Ada konektor 1 ya, which ya, ada konektor 1, ini verbnya. Kemudian di sini juga ada verb ya. Jadi pada saatnya sudah lengkap ya, 1 konektor, kemudian 2 verb ya. Pada saatnya sudah lengkap. Berarti tidak butuh lagi konektor kecuali ada verb lain. Ya, tidak butuh juga verb. Kalau kita lihat di alpha ini sudah pasti salah karena ada verb is ya. Ini sudah pasti salah. Nah, sekarang antara Bravo dan Charlie Delta. Tidak bisa pakai rumus ini lagi. Nah, kalau kita lihat kata of, jadi salah satu prinsipnya kalau kita lihat titik-titik begini biasanya bisa kita analisa langsung di sebelumnya. Of ini normalnya noun sebelum of ya, kita bilang noun sebelum of ya normalnya. Ya, kecuali kalau ada verb phrase ya yang memang ada of gitu. Rata-rata noun of. Nah, kalau kita lihat pilihan di sini cuma Bravo dan Delta yang ada noun plus of-nya. Berarti Charlie sudah pasti salah ya. Kalau mau Charlie benarkan, mestinya of di belakang hilang. Jadi misalkan a mixture of igniting air and fuel lah, itu bisa ya, kurang lebih. Ya, jadi a mixture of igniting jadi campuran dari pembakaran ya, pembakaran air and fuel gitu. Ya, kalau saya mau pakai igniting gitu mungkin. Igniting pasti salah Charlie. Nah, sekarang antara Delta dengan Bravo. Pops to mixture of to ignite. Nah, kalau involves ini biasanya dia diikuti dengan noun ya, biasanya ya, objeknya noun, bukan involves to. Dan biasa itu ya. Involves to study, involves students learning, involves ya, rata-rata dia noun setelahnya ya, involves. Jadi agak aneh nih. Sebenarnya aneh nih. Bravo ya. To ignite doesn't really make sense ya, aneh maknanya. Yang benar adalah Delta. Ini paling jelas benar maksudnya. Jadi jet propulsion itu involves pencampuran di ignition, pembakaran dari campuran air dan fuel ya. Jadi ini mixture campuran dari air dan fuel ya, itu benar. Sekarang nomor 13. Nah, ini materi memang nggak biasa, nggak ada pembahasan dan memang saja nggak dibahas di handbook di buku-buku TOEFL yang umum ya, nggak umum ini soalnya. Nah, memang dalam bahasa Inggris bisa kita bilang misalkan most, if not all my students pass the test. Nah, ini maksudnya sebenarnya banyak siswa saya yang tes tapi saya ragu. Jadi misalkan saya tulis begini, saya yakin bahwa banyak siswa saya itu lulus tes, tapi boleh jadi juga semuanya lulus tes. Makanya kita bilang if not all. Kebanyakan, jika tidak semua ya berarti kebanyakan yang saya sangat yakin, tapi boleh jadi juga sebenarnya semua ya. Jadi bisa kita bilang most if not all gitu.
ya. Jadi most if not all, kebanyakan, jika tidak semua siswa saya semuanya lulus tes ya. Begitupun konteksnya di soal ini sebenarnya. Jadi kita lihat sini most, di sini langsung if not all ya, if not all ini ya, delta saja jika tidak semuanya gitu. Di sini iya itu agak menantangnya, karena kalau kita mau pakai rumus connector verb, kita akan gagal, mati kutu kita ya. Ini sebenarnya memang ada dalam bahasa Inggris, saya tidak salah istilahnya ellipsis gitu, ada semacam penghilangan kata gitu. Google aja ya, penghilangan kata dalam bahasa Inggris, ellipsis gitu materinya ini. Ini sebenarnya bisa juga kalau misalnya kita bilang some ya, if not most ya, kurang lebih bisa begini. My student, ini most tidak ada di sini, most of ya, di sini mestinya ada most of ya, of my students, atau hilangkan aja dua-duanya. Jadi kita bilang most students ya, langsung saja most students bisa. Ini juga some if not most, ini students pass the test, ini bisa. Jadi beberapa atau mungkin kebanyakan siswa lulus gitu ya, bisa. Nomor 14. Nah, each day. Ini apa istilahnya? Ada memang materi adjective clause yang materinya itu tidak biasa dijelaskan. Tidak jelaskan memang di handbook kita ya, di kelas sebelumnya, kecuali di otentik ya. Sudah belajar di kelas sebelumnya, ada materi otentik yang membahas tentang ini. Nah, cuman saya lihat walaupun ini pola materinya nggak biasa, tetap bisa kita terapkan yang pola awal kita ya. Satu verb, satu konektor, dua verb ya. Nah, kita lihat di sini di soal sudah ada verb consist ya. Kemudian di sini juga ada verb consist, has, berarti sudah ada dua verb. Kalau dua verb berarti pastikan satu konektor. Nah, di antara pilihan cuma alpha saja yang ada konektornya, jadi sangat jelas each of which ya. Nah, ini sebenarnya materinya adjective clause. Kalau mau bagaimana polanya ini, jadi memang kan dalam bahasa Inggris kita bilang all of which ya, all of which, each of which ya, most of which, some of which gitu. Itu kita silakan adjective clause yang di sini sebenarnya menjelaskan 50 states ya. Saya tidak jelaskan ini karena kalau saya jelaskan lagi kasih contoh lain agak panjang ya. Oke lah, atau saya kasih saja satu atau dua kalimat. Misalnya kita bilang I have 3 students in the class ya. Saya memiliki 3 siswa. Saya mau bilang satu di antaranya jangan students, kurang tepat. Saya memiliki 3 buku ya. Buku karena pakai which. Kalau siswa kita akan pakai whom. Oke, saya memiliki 3 buku. Saya mau bilang salah satu di antaranya itu tentang sepak bola. Maka kita bilang one of which, ini koma sini tidak boleh titik. One of which is related to football match atau is about football ya gitu. Jadi one of which. Kalau misalkan dua-duanya yang terkait dengan materi bola, kita bisa bilang two of which. Bagaimana kalau misalkan semuanya? Berarti all of which ya, all atau each. All of which atau each ya, kan sama saja. All students diminta ke kelas. Semua siswa diminta ke kelas. Each students diminta ke kelas. Sama saja. Walaupun bedanya sama maknanya, walaupun pola beda ya. All students harus jamak di sini tunggal ya, gitu kan. Oke, nomor 16 yang terakhir. Dalam TOEFL kalau sudah dapat kata more ya, langsung cari than. Itu saja sih prinsipnya. More than, us, us, the same as. Ini kan materi comparison ya, sudah dipelajari. Similar, cari to ya, itu aja. The same as ya, jangan with ya. The same as, more than. Cari di antara pilihan cuma dua saja yang ada than ya, cuma alpha dan delta ini sudah pasti salah ya, gitu. Nah, sekarang more entirely than galaxy, more light than an entire galaxy. More light entirely agak aneh sih, ini yang benar ya, jadi alpha ya. Jadi more light, jadi ini maksudnya quasar ini ya, those similar dengan quasar ini mengeluarkan cahaya lebih ya dibanding keseluruhan galaksi ya. Jadi quasar ini lebih banyak cahayanya dibanding satu keseluruhan galaksi. Entire artinya keseluruhan, entire keseluruhannya gitu. Oke, nomor 16 sampai 40 ini ya, sampai 40 insyaallah kita akan bahas di video ke depan. So thank you very much. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat saja di WA saja ya Kak ya, atau komen di Facebook atau dimanapun ya, bisa santai aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.